Oke, selamat datang teman-teman di channel saya. Nama saya Gregory Laksono dan kali ini pada video ini saya akan mendemonstrasikan load testing untuk beberapa framework di Java. Oke, salah satunya yaitu ada Spring Boot, Quarkus, dan Vertex. Oke, kita tahu kalau kita sebagai Java developer, kita sangat familiar dengan Spring Boot. Kita menggunakan itu sebagai default framework untuk membangun suatu aplikasi di microservice. Oke, kita sangat familiar lah dengan itu. Dan yang dua ini, Quarkus dan Vertex, mungkin beberapa teman-teman belum familiar dengan itu. Quarkus itu adalah dibuat oleh Red Hat dan targetnya yaitu untuk membuat aplikasi microservice yang begitu ringan, cepat untuk di startup, dan sangat hemat untuk resource di server. Sedangkan Vertex yaitu pendekatannya sama seperti Node.js menggunakan event loop dibandingkan dua framework sebelumnya yaitu Quarkus dan Spring Boot. Mereka menggunakan one thread per request arsitektur model. Oke, untuk environment yang akan kita lakukan, kita akan deploy atau kita akan setup 3 server. Server yang utama yaitu Gatling. Di server ini saya akan setup juga Gatling performance tools yang nantinya dia akan mengenerate HTTP request sebanyak 1000 HTTP request per detik dalam total 100 detik. Request-request tersebut akan dikirim ke aplikasi server yang di sana saya akan deploy framework-framework tersebut secara bergantian. Oke, jadi di aplikasi server dia akan menerima request, kemudian request tersebut field uh, ada field tertentu dan dari field itu kita akan mengambil value-nya dan akan melakukan database lookup dan apabila ditemukan kita akan mengupdate field tertentu dan berdasarkan random dan kemudian membalikan lagi respon ke Gatling berupa respon yang sukses. Oke, jadi di Gatling itu bebannya lebih banyak, maka itu saya men-setup 2 CPU, di mana aplikasi dan database server masing-masing itu satu CPU sendiri. Di aplikasi server ini sendiri ini saya mau melihat bagaimana behaviornya uh, ketika under pressure untuk satu core CPU saja. Oke, dan di database server atau di database table itu sendiri itu ada 4200 data dan di table itu belum saya indeks sengaja. Oke, langsung saja kita mulai load testing ini. Yang pertama yaitu kita lihat Spring Boot ya. Kita bisa lihat ini kita punya dua terminal. Terminal yang kiri yaitu Gatling Server dan terminal yang kanan yaitu Spring Boot Server. Oke, sebelum saya mulai load testing ini, saya sudah melakukan prehead dulu untuk Spring Boot. Jadi JIT-nya sudah terbangun ya, jadi sudah nyala JIT-nya. Dibandingkan kita mulai langsung tanpa kita panaskan dulu, itu performanya akan jauh lebih buruk dibandingkan kita lakukan pemanasan dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, saya pertama setup dulu Gatling konfigurasinya. Saya make sure dulu kalau saya akan mengirim 1000 request per detik selama 100 detik. Oke, karena sebelumnya itu saya konfigurasi 500 untuk preheat JVM Spring Boot-nya. Oke, saya setup dulu deskripsinya, kemudian kita bisa mulai, ya kita bisa mulai load testing ini. Ini kita bisa lihat ya utilisasi CPU-nya sudah langsung 100%, menandakan kalau requestnya itu sudah diterima dan diproses. Dan kita bisa lihat ya, pertama-tama ini thread yang di-generate dan digunakan itu 277. Itu mungkin akan berlangsung sampai akhir testing 277 thread ini.
Oke, kita bisa lihat ini request yang KO sudah mulai ya. Tadi dari detik berapa tadi? 15 mungkin, 15 atau 20 itu sudah kelihatan request yang KO dan semakin lama ini semakin naik ya. Dan naiknya juga lumayan signifikan. Request yang KO itu artinya request yang nggak sempat diproses. Yang ketika dikirim itu uh, Gatling server itu sudah menerima exception duluan. Entah itu karena connection timeout atau mungkin tidak bisa diterima oleh uh, Spring Boot. Oke, thread yang digunakan nih bertahan sampai 277 ya. Oke, utilisasi servernya ini kita bisa lihat menurun. Ini menandakan request-requestnya sudah mulai sedikit yang diproses. Ini kita bisa lihat pada akhir testing ini Gatling server akan melakukan wrapping up, generate report. Iya, selesai. Oke. Oke, ini reportnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke, teman-teman nanti jangan khawatir ya, hasilnya nanti akan saya up pada akhir video ini. Jadi kita bisa bandingkan seberapa banyak request yang KO dan OK dari masing-masing framework. So, jadi lebih baik hasilnya saya tampilkan terakhir saja. Oke, berikutnya kita lihat Quarkus untuk load testing. Oke, Quarkus sama seperti Spring Boot. Kita pertama cek dulu konfigurasinya. Kita yakinkan dulu kalau ini 100 request per detik yang akan kita kirim. Sorry, 1000 request per detik. Oke, kita mulai. Oke, saya make sure dulu kalau ini yang running adalah Quarkus ya. Ini Dockernya sudah nyala. Kita cek dulu logsnya. Oke, ini Quarkus. Ini Quarkus tadi saya coba start nih lumayan cepat ya startupnya. Sekitar 1 detik atau nggak sampai 1 detik. Oke, load testing sudah dimulai. Kita bisa lihat ini utilisasi CPU-nya sudah naik 100%, menandakan uh, aplikasi server ini sudah menerima request-request yang banyak dari Gatling server. Oke, 10 detik sudah terlewat. 15 detik juga. Tadi kita lihat pada Spring Boot, pada detik ke-15 dia sudah menerima KO request, tapi kali ini di Quarkus sejauh ini pada detik 25 juga belum mendapat KO request. Dan kita lihat pada Quarkus ini thread yang di-generate ini sekitar 100 ya. 100 request saja. Namun pada detik 40 dia belum menerima request yang KO. Kita tunggu saja. Oke, baru pada detik ke-45 kita sudah mendapatkan request yang KO dan 5 detik setelahnya itu request yang KO makin banyak. Dan patternnya selalu begitu ya, setiap 5 detik itu requestnya makin banyak. Oke, tampaknya ini pada Quarkus dia menggunakan thread yang jauh, yang relatif lebih sedikit sih. Saya rasa dibandingkan Spring Boot, dia menggunakan resource yang lumayan hemat lah. Bisa saya bilang ini kita bisa lihat ya kompilasi natif dengan running di JVM ini inilah keunggulannya.
Oke, testing sudah selesai, generate report, dan ginilah reportnya kalau teman-teman mau lihat, namun saya nanti bisa rekap pada akhir video ini. Oke, kemudian kita lanjut ke load testing Vertex. Oke, load testing Vertex, saya cek dulu. Ini sama ya seperti Spring Boot, yaitu karena Vertex ini running on JVM, jadi saya mesti melakukan preheated dulu. Jadi kalau teman-teman tadi bisa lihat, Gatling konfigurasinya saya set ke 500, jadi untuk memanaskan dulu engine Vertex di JVM. Oke, saya set 1000, deskripsinya Vertex 1000. Oke, kita bisa lihat nih, load testingnya sudah dimulai, CPU utilisasinya sudah 100%. Kita lihat ya, ini pada Vertex ini thread yang digunakan 74 ya. Kita bisa lihat sampai akhir testing ini apakah masih 74 atau tidak. Kalau iya, ini berarti Vertex menggunakan resource yang jauh lebih hemat dibandingkan Spring Boot dan Quarkus. Oke, pada detik ke-35 kita sudah melihat request yang KO, dan begitu 5 detik setelahnya itu menjadi banyak ya. Oke, tampaknya ini setiap 5 detik Vertex itu mengenerate lebih sedikit request yang KO sepertinya kalau saya lihat sekilas dibandingkan dua framework sebelumnya. Oke, sepertinya ini Vertex tetap menggunakan 74 thread ya sampai akhir testing. Dan memori juga somehow lebih rendah digunakan. Tadi kita melihat Spring Boot itu menggunakan 600 mega, ini 500-an. Oke, selesai generate report. Ya, oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, kita bisa recap sekarang untuk hasil testingnya. Dari tadi pengamatan Spring Boot, Quarkus, dan Vertex, ini saya simpulkan, yaitu pertama kita bahas tentang memory usage dan thread ya. Oke, pada Spring Boot kita bisa lihat tadi thread yang digunakan yaitu cukup stabil di 277. Dan memorinya yang digunakan yaitu fluktuasi dari paling rendah 610 sampai 654. Dan Quarkus lebih sedikit daripada Spring Boot untuk penggunaan threadnya yaitu di 119, dan memory usage di lebih sedikit juga dibandingkan Spring Boot di 429 sampai 611. Dan juga terakhir yaitu Vertex yang paling kecil penggunaan resource-nya ya. Untuk thread-nya dia di 74, cukup sedikit, dan memory usage-nya ini lumayan lumayan lebih tinggi daripada Quarkus, yaitu di kisaran 517 sampai 545. Oke, dan setiap load testing yang dilakukan oleh Gatling dia akan generate report ya, dan ini kita bisa lihat berdasarkan report tersebut request yang sukses dan gagal. Oke, Spring Boot ini cukup cukup gimana ya saya bilang, cukup tidak memuaskan, yaitu request yang oke itu 53%, dan KO itu 47%, dibandingkan pesaingnya yang lain yaitu Quarkus dan Vertex ini cukup tinggi. Quarkus yang oke itu di 84% dan yang gagal itu di 16%. Dengan Vertex ini jauh perform lebih baik dibandingkan
Yang lainnya yaitu hanya menghasilkan 11% saja yang gagal, sisanya sukses. Oke, hasil selanjutnya yaitu kita bisa lihat untuk hasil request yang sukses nih. Request yang sukses ini kita bagi lagi menjadi 3, yaitu request yang cepat, responnya sedang, dan responnya lambat. Ini kriterianya yaitu yang cepat, yaitu di bawah 800 milisecond, dan yang sedang itu antara 800 sampai 1200 milisecond, dan di atas itu tergolong respon yang lambat. Oke, Spring Boot ini didominasi oleh respon yang lambat ya di 51%. Sedangkan Quarkus juga respon yang lambat di 81%, sedangkan yang cepat itu dia masih di 1% lah. Dengan Vertex sama, cuman dia respon yang lambat itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain, sedangkan respon yang cepat dia itu jauh lebih banyak dibandingkan Spring Boot dan Quarkus. Oke, demikian load testing yang kita bisa lihat dari masing-masing framework. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan upgrade eh, di Spring Boot, di Quarkus juga. Dan di Vertex, saya belum menemukan eh, titik improvement yang perlu dilakukan. Oke, pertama yaitu Spring Boot kita bisa melakukan upgrade menggunakan Webflux, dan mungkin kita bisa melakukan atau bisa mengintegrasikan event loop juga, sama seperti yang Vertex lakukan, dan fine tuning juga thread pool yang ada. Oke, dan Quarkus itu sama, kita akan mengadopsi yang apa dilakukan oleh Vertex kepada Quarkus, yaitu Webflux dan event loop. Sorry, mungkin di Quarkus bukan Webflux yang namanya, tapi mungkin framework lain yang untuk dapat melakukan reaktif API. Oke, itu saja dari saya. Mungkin upgrade-nya akan saya tampilkan di video selanjutnya. So stay tuned guys, and thank you.